Wawan ini berlari seperti kesetanan menuju ke semak-semak yang ada di depannya tuh. Jangan ke arah situ. Di situ banyak orang hilang. Gue nggak mau mati di sini. Gue pengen pulang. Alhamdulillah. Banyak yang bilang kopinya bohongan. Nih. Tuh kan? Kopi Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horornya. Oleh karena itu, tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Arjuna merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. Biasanya, gunung ini dikenal dari 3 titik pendakian yang cukup dikenal tuh ya, yaitu dari Lawang, Tretes, dan juga Batu. Nah, nama Arjuna berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, yaitu Arjuna. Kawasan Gunung Arjuna memiliki beberapa tempat yang dianggap angker, seperti hutan Lalijiwo yang kerap dipercaya mampu menyesatkan para pendaki yang memiliki niatan buruk, atau Pasar Dieng atau Pasar Setan yang dipercaya sebagai pusat perbelanjaan bangsa jin. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman semuanya. T-shirt maupun topi ini adalah produk dari Hoodiku. Dan t-shirt ini sangat nyaman ya, sangat nyaman banget dan enak untuk digunain gitu. Nggak percaya nih kalau ini bahannya enak, nih gue makan ya. Gimana sih cara dapetin semua produk dari Hoodiku ini? Teman-teman semua langsung aja pergi ke marketplace tersedia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada maupun Instagram Hoodiku. Jadi tunggu apa lagi? Mau tampil lebih keren dan juga lebih fashionable? Nih, gue rekomendasiin ya, Hoodiku aja. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Surya nih, ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuna pada tahun 2018, yaitu tepatnya pada tanggal 11 Maret. Di saat baru fresh-freshnya lulus SMA dan mulai sibuk dengan urusan kuliah, Surya berkeinginan untuk mendaki gunung bersama teman-temannya. Dan tepat di saat liburan semester itu, Surya dan 3 temannya, sebut saja Niko, David, dan juga Wawan, mereka berempat ini memutuskan untuk refreshing dengan mendaki ke Gunung Arjuna. Kenapa sih mereka memilih untuk naik gunung ke Arjuna ya? Karena gunung ini belum pernah mereka daki sebelumnya tuh. Dan akomodasi dari rumah mereka tidak terlalu jauh dengan gunung tersebut. Singkat cerita, tibalah di hari H. Mereka berempat ini berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan saling berboncengan tuh dari Sidoarjo ya. Setibanya mereka di basecamp pendakian Tretes, tiba-tiba teman Surya yang bernama David ditelepon sama keluarganya dan disuruh nggak usah berangkat mendaki. Mau nggak mau, David pun pulang saat itu juga ya. Berkuranglah personil mereka dan hanya tersisa 3 orang saja itu, yaitu Surya, Niko, dan juga si Wawan.
Barang-barang yang sudah dibawa sama David ini mereka keluarkan tuh semuanya. Karena sebelumnya ini mereka sudah mengatur tiap bagian-bagiannya tuh. Seperti Surya membawa logistik, Niko peralatan masak, Wawan itu baju, dan David sebagian itu tenda, pisau, dan lain-lain gitu kan. Nah, saat di basecamp itu mereka diberitahu tuh oleh petugas Simaksi agar berhati-hati. Karena di atas itu lagi ada kebakaran. Nah, akan tetapi nih, mereka bertiga ini tetap aja tuh kekeh untuk lanjut mendaki di hari itu juga. Tepat di jam 6 pagi, akhirnya mereka bertiga mulai pendakian. Dari basecamp perizinan ke arah pos 1, treknya ini berupa tanjakan yang makadam ya, yang tersusun sangat rapi tuh. Nah, pas awal berangkat, Surya ini merasa udah gak enak. Karena Wawan selalu berbicara ngawur, ngeremehin, dan segala hal yang harusnya gak boleh diucapin saat di gunung itu. Tak butuh waktu yang lama, sekitar 30 menit ya, mereka bertiga ini sampai di pos 1 atau pet bocor. Nah, pet bocor ini berupa area lapang yang luas ya, yang sering digunakan untuk campser tuh atau camping ceria. Nah, di pos 1 ini juga ia gunakan untuk beristirahat sejenak, serta mengisap sebatang rokok sambil melepas lelah. Nah, setelah dirasa satu batang rokok ini sudah habis, mereka bertiga ini melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah pos 2. Trek yang sekarang ia lalui berupa semen cor-coran, hingga akhirnya berubah menjadi trek bebatuan. Jalur yang panjang, menanjak, berbatu, berkelok-kelok itu cukup menguras tenaga mereka bertiga. Nah, tak heran, dari pos 1 menuju ke pos 2 ini memakan waktu sampai 3 jam lamanya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 atau disebut pos kop-kopan. Alhamdulillah tuh gak ada gangguan dari hal-hal gaib ya selama perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2. Semuanya itu aman-aman aja sebagai mestinya. Pos kop-kopan ini merupakan area terbuka yang lapang serta ada sumber air. Seperti biasa, mereka bertiga ini istirahat di gubuk dekat sumber air tersebut. Situasi pendakian lagi sepi-sepinya, dan saat di pos 2 itu hanya rombongan Surya aja. Nah, setelah istirahat itu sudah cukup dan dengkul udah mau diajak jalan lagi gitu kan, akhirnya ia lanjutkan menuju ke arah pos 3. Nah, dari pos 2 menuju ke pos 3, treknya itu masih sama, yaitu menanjak dan berbatu tuh. Dan singkat cerita aja teman-teman semua ya, sekitar 4 jam lamanya, mereka bertiga sampai di pos 3 yang dinamakan dengan pondokan di jam 2 siang. Pos 3 ini disebut juga pos pondokan karena di tempat ini banyak pondok-pondok alias rumah-rumah yang kayak gubuk gitu tuh. Nah, untuk apa sih? Untuk menampung hasil tambang. Nah, hasil tambang yang dibawa para penambang dari puncak Welirang lalu disimpan di pondokan itu dan kemudian diangkut menuju ke bawah. Di pos 3 ini, mereka langsung beristirahat dan membangun tenda. Nah, setelah tenda itu sudah berdiri, mereka juga nggak lupa untuk persiapan dengan membawa air dan bekal gitu ya untuk menuju ke puncak. Jadi teman-teman semua, pada hari itu juga, dia tidak bermalam di pos 3, namun lanjut menuju ke puncak Gunung Arjuno, dan dia hanya mendirikan tenda aja tuh. Posisi cuaca saat itu kurang mendukung, karena hujan dengan intensitas yang ringan alias gerimis gitu kan. Nah, tapi mereka ini bertiga tetap kekeh untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak tuh. Inilah awal mula gangguan-gangguan itu dimulai. Tepat di jam 2 siang lebih, mereka mulai start dari pos 3 menuju ke puncak. Jalur selanjutnya itu lebih enak ya. Nah, karena melewati jalur tanah gitu. Sebelumnya kan dia melewati jalur-jalur bebatuan. Sebelum sampai di Sabana 2, kita akan menjumpai Lembah Kidang. Nah, di Sabana 2 juga ada sumber air ya. Dan setelah 45 menit ia berjalan, sekitar jam setengah 3 sore lah, mereka sampai di hutan pinus yang rindang. Di sini mereka baru tahu bahwa tempat itu adalah Alas Lali Jiwo.
Mereka bertiga bertemu dengan pendaki lain yang sedang buka tenda dan juga lagi masak. Mereka pun menyapa nih. "Nggak ke puncak, Mas? Ada orang nggak ya di puncak?" tanya Surya tuh. "Teman saya masih ada di puncak sana, Mas. Saya jagain yang sakit, jadi nggak bisa ikut puncak," jawab pendaki itu. Nah, pendaki itu postur tubuhnya agak gemuk gitu, dan dia tuh telanjang dada gitu. Sedangkan yang katanya temannya itu sakit yang berada dalam tenda tidak ada atau tidak keluar tenda pada saat itu. Di sini Surya tahu kalau di dalam tenda itu nggak ada orang, atau alias nggak ada pendaki yang disebutkan oleh orang tersebut yang katanya sakit. Hal ini yang bikin janggal. Awalnya kok si abang-abang tadi ngecampnya di sini ya, dekat dengan aliran air dan di sebelah jurang gitu. Tepatnya tuh emang teduh ya. Cuma di sebelah tenda itu juga ada sebuah pohon dengan tanda garis polisi yang kuning dan juga hitam yang ditaliin di antara pohon-pohon di sebelah tendanya itu. Yang artinya tempat itu tidak boleh digunakan untuk membangun tenda. Singkat cerita, mereka terus melanjutkan perjalanan. Sekitar 10 menit ia berjalan. Akhirnya mereka menemukan jalan yang bercabang. Seingat Surya, ada 3 cabang jalannya tuh ya. Dan jalurnya tuh bener-bener kelihatan kalau itu jalannya ada bekas pijakan kaki. Tapi anehnya itu mengarah ke bawah. Padahal seharusnya puncak itu kan mengarah ke atas ya. Nah, di sebelah kirinya mereka ada tanda seperti garis polisi yang dikaitkan di pohon. Pada saat itu mereka kebingungan, dan si Niko ini ngusulin untuk lanjut jalan ke arah yang ada bekas pijakan kaki itu maupun sepatu. Nah, karena memang seperti ada jalan tuh mengarah ke bawah. Nah, akhirnya mereka lanjut jalan dan mengiyakan apa perkataan dari si Niko. Dan akhirnya mereka bertiga ini nggak notice yang aneh-aneh karena si Surya udah pernah ke Gunung Arjuna dan memang ngerasa bener jalan yang mereka lalui pada saat itu. Baru saja beberapa langkah, tiba-tiba dari semak-semak arah belakang mereka muncul bapak-bapak dengan membawa perlengkapan pendakian dan nggak tahu dari mana datangnya. Dan ternyata ketika mulai mendekat, bapak-bapak itu adalah porter. Terlihat dari pakaian serta barang yang ia bawa. Padahal dari awal mereka berangkat dari base camp ya, sampai akhirnya mereka tiba di pos 3, ia tidak bertemu dengan rombongan lain, kecuali rombongan pendaki pada saat itu lagi di tenda. Bapak porter itu membawa barang yang katanya ngedrop logistik untuk lomba lari gunung. Nah, dan bapak-bapak itu tiba-tiba berteriak tuh, "Jangan ke arah situ. Di situ banyak orang hilang. Sini ikut Bapak." Duh. Mereka bertiga cuma bisa melongo dan kaget dengan perkataan bapak-bapak porter itu. Mereka berpikir bapak-bapak ini memang real porter gitu. Jadi mereka nurut aja tuh. Toh jadi nggak kesasar kan? Nah, singkat cerita aja teman-teman semua. Mereka bertiga ini melanjutkan perjalanan dengan mengikuti bapak-bapak tadi sambil membaca ayat suci Al-Quran dalam hati. Ketika sampai di pertengahan jalan menuju puncak Gunung Arjuna, si bapak porter ini bilang, "Awas, ada babi hutan." Nah, posisinya itu di bawah batu besar sebelum puncak tuh. Akhirnya bapak-bapak itu memilih untuk memisahkan diri tuh. Nah, sebelum bapak-bapak ini memisahkan diri, si Surya, Niko, dan Wawan ini disuruh untuk lurus aja dengan melewati batu-batu besar yang ada di depannya. Dan pada saat itu juga, Surya langsung mencoba mengingat kembali trek yang pernah ia lalui untuk menuju ke puncak. Tanpa pikir panjang, lanjutlah mereka bertiga ini untuk jalan lagi melewati batu-batu besar tersebut. Di jam 3 sore tuh, tiba-tiba hujan deras banget tuh. Tapi si Wawan tetap maksa buat ke arah batu besar itu, karena ia ingin berfoto di atas batu tersebut. Nah, Surya pun menuruti keinginan Wawan, namun dengan syarat jangan terlalu lama, karena cuaca udah gak memungkinkan untuk menuju puncak Gunung Arjuna. Lantas mereka pun menuju ke batu besar tersebut.
Setibanya di batu besar itu, tiba-tiba bapak-bapak yang tadi udah nyusul dari bawah bebatuan. Nah, dan dia juga berteriak sambil menyuruh turun ke arah pos 3 karena cuaca semakin tidak memungkinkan. Nah, akhirnya mereka bertiga pun kaget. Kok bisa cepet banget nih orang nyampe bawah gitu kan? Dan anehnya lagi, gak ada tanda-tanda suara kaki bapak-bapak tersebut. Padahal jalan ke batu-batu itu agak jauh dari posisi mereka berpisah. Dan kalaupun bapak-bapak yang tadi itu nyusul, pasti terdengar dong suara kresek-kresek gitu ya. Karena jalannya ngelewatin rumput-rumput ilalang yang tinggi-tinggi. Singkat cerita, setelah Wawan itu sudah selesai foto, mereka langsung meninggalkan tempat tersebut dan juga bapak-bapak itu udah turun dan masih kelihatan di antara pepohonan tuh. Pas di tengah perjalanan, mereka pun berpisah dengan bapak-bapak yang tadi tuh. Mereka pun menunggu dan tertahan di tempat tersebut. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk turun dengan ngikutin jalan awal yang ia naiki. Dan di saat mereka melewati jalur yang dimana mereka menemukan pendaki yang sedang ngecamp, ternyata pendaki itu gak ada. Padahal katanya nih ya, dia sedang nunggu temannya yang masih ada di puncak. Tapi ketika Surya, Niko, dan Wawan berada di batu besar, sampai akhirnya turun, ia tidak menemukan teman dari pendaki yang tadi. Secara logika, ini sangat janggal. Hal tersebut dikarenakan ketika mereka sampai ke batu besar pada jam 4-an, jarak antara mereka bertemu dengan pendaki yang sedang ngecamp tersebut hanya berbeda kurang lebih 1 jam saja tuh teman-teman semua. Dan katanya juga nih ya, ada temannya yang sakit sambil nunggu temannya balik dari puncak. Tapi kok bisa dengan secepat itu mereka turun gitu? Oke, kalaupun mereka turun, ya nggak masuk logika juga lah, karena nggak mungkin secepat itu dengan estimasi waktu berjarak ya sekitar 60 menit atau 1 jam saja tuh. Di saat kejadian-kejadian aneh mulai menimpa mereka pun tetap untuk berpikir positive thinking. Alhasil, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke pos 3. Tiba-tiba, Surya dan Niko sadar jika Wawan sudah nggak ada di belakangnya. Surya dan Niko pun berteriak sejadi-jadinya tuh ya, sambil memanggil Wan, Wan, Wan. Namun Wawan tidak muncul juga. Lama mereka berdua ini menunggu, Surya pun memutuskan untuk menuju ke tenda yang mereka bangun di pos 3 nih. Anehnya teman-teman semua, ketika mereka berdua ini ingin menuju ke tenda, dengan sekejap Wawan sudah berada di dalam tenda tersebut. Dan ternyata Wawan sedang tertidur santai di sana. Surya dan Niko pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan tidak yakin jika Wawan sudah sampai di tenda duluan. Karena Wawan sendiri belum pernah muncak ke Gunung Arjuno. Otomatis dia juga belum tahu ya seputar jalur tersebut tuh. Tapi kenapa dia ini bisa sampai duluan gitu? Dan yang anehnya lagi, ketika Surya dan Niko nih nanya ke Wawan perihal kok bisa duluan ya, turun duluan gitu kan. Wawan cuma bilang, gue gerah nih, mau mandi di sumber air pos 3 tuh. Padahal posisi itu sudah maghrib dan kondisi ini lagi dingin, berkabut, serta gerimis tuh. Nah, Wawan malah kekeh mau mandi dan telanjang dada tuh. Mereka berdua pun gak mikir aneh-aneh. Karena mungkin si Wawan itu ngerasa capek gitu. Posisi sumber air juga gak jauh di bawah pondok-pondokan kayu di tempat mereka membangun tenda. Sehingga masih bisa diawasi oleh Surya dan Niko. Nah, singkat cerita, ketika si Wawan sudah mandi di sumber air itu, langsunglah masuk ke dalam tenda. Di sini juga mulai aneh. Niko dan Surya tampak memakai jaket sambil kedinginan, tapi si Wawan ini malah nggak pakai baju dan tidak merasakan hawa yang dingin. Saat itu juga Surya dan Niko tidak berpikir macam-macam soal Wawan. Oh, mungkin Wawan kulitnya kulit badak gitu kan. Jadi hawa dingin kagak bisa dirasain sama dia, atau hawa dingin itu nggak masuk ke dalam tubuh si dia itu. Keanehan ini mulai terjadi lagi ketika malam hari. Mereka bertiga nggak bisa tidur gara-gara
masih mikirin kejadian-kejadian aneh tadi. Terlebih lagi dengan mendengar suara ketawa perempuan dengan nada melengking dan berubah menjadi berat atau bergema. Pas ketika mereka sedang sholat isya berjamaah, tiba-tiba suaranya menghilang secara misterius. Namun, keanehan itu makin menjadi-jadi setelah mereka selesai sholat isya. Suara itu terdengar lagi di telinga mereka dengan sangat jelas. Seperti suara pendaki-pendaki lagi masak, suara pendaki lagi ngobrol, ketawa, dan lain-lain. Padahal di pos 3 itu cuman ada tenda mereka doang. Nah, saat malam itu kondisi sudah sangat kacau. Semua nggak bisa tidur dengan nyenyak. Dan tepat di jam 11 malam, Niko ini kebangun dan dia bangunin Surya sama Wawan sambil berisik-bisik tuh. "Sur, Wan, bangun. Punggung gue kayak ada yang nendang ya dari arah belakang tenda." Nah, omongan Niko ini membuat Surya dan Wawan langsung bangun lagi dan memutuskan gak tidur sambil menjaga satu sama lainnya. Namun akhirnya mereka bertiga pun tertidur juga karena kelelahan dan rasa kantuk yang sangat luar biasa. Singkat cerita, tepat di jam 8 pagi, mereka semua bangun dan langsung wudhu. Dilanjutkan dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh itu selesai, mereka cepat-cepat memasak untuk sarapan sekaligus mengganjal perut. Karena dari malam ini ya, bukan malam ini tapi malam tadi itu, mereka itu belum makan sama sekali. Nah, setelah makanan itu sudah jadi dan sudah beres makan, langsunglah packing-packing tenda dan berencana untuk turun pada saat itu juga. Singkat cerita, tenda sudah terpacking kembali, barulah ia berjalan untuk turun. Baru saja beberapa menit berjalan dari pos 3, mereka dihalangi oleh hujan dan badai. Sampai akhirnya mereka harus menggunakan jas hujan dan ternyata terpisah jarak sekitar 10 meteran. Dengan posisi Surya berada di belakang, Niko di depan, dan Wawan di tengah tuh. Pada kondisi seperti itu, Wawan pun kembali berulah lagi. Dia sosokan memotong jalur ke arah semak-semak di sisi sebelah kanan. Katanya biar lebih cepat. Surya dan Niko udah mengingatkan si Wawan beberapa kali untuk mengikuti jalur yang sebagai mestinya saja. Tapi tiba-tiba Wawan ini berlari seperti kesetanan menuju ke semak-semak yang ada di depannya tuh. Surya dan Niko berusaha untuk tetap mencoba berkomunikasi dengan cara berteriak-teriak. Dan memang suara si Wawan itu masih terdengar. Akan tetapi, di tengah perjalanan antara pos 3 dan juga pos 2, hujan itu makin deras, disambung dengan suara petir yang membuat tubuh mereka ini bercampur aduk antara dingin, merinding, dan rasa takut. Pada kondisi seperti itu, Niko teriak dengan sekencang-kencangnya tenaga, "Gue nggak mau mati di sini, gue pengen pulang." Suara Wawan pun menghilang. Begitu juga dengan suara Surya dan Niko. Mereka berdua juga terpisah, di mana Niko sudah duluan di depan dan Surya masih tertinggal paling belakang. Karena posisi masih hujan badai, Surya pun memutuskan untuk beristirahat di tengah trek sambil nunggu si Wawan yang mungkin masih di belakang. Sekitar 1 jam menunggu dengan posisi duduk di tengah trek itu, Surya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, singkat cerita, sesampainya di pos 2, ternyata Wawan sudah duduk-duduk di gubuk sambil masak mie itu. Dan parahnya, Niko ini belum sampai juga. Di situ perasaan mulai nggak enak gitu. Setelah menunggu hampir 3 jam, si Niko ini akhirnya datang. Dan anehnya, dia cerita kalau dia itu nyasar ngambil ke arah jalur kanan. Yang lebih parahnya lagi, Niko melihat Surya berada di depannya sambil menunjukin jalan. Padahal jelas-jelas Surya ini bareng sama si Niko. Lalu siapa pendaki yang dilihat sama si Niko? Nah, pas sesampainya di pos 2 itu,
hujan tuh udah reda teman-teman semua. Mereka pun bertemu dengan tim ranger yang mau survei kebakaran. Nah, di sini si Wawan nanya ke ranger tersebut ya, "Pak, padahal di atas nggak ada yang kebakaran kok, malah hujan badai gitu." Nah, si ranger ini sambil nyengir tuh teman-teman semua, "Mana hujan sih mas, cuaca cerah dan panas gini kok." Keanehan demi keanehan yang mereka rasakan hanya bisa dia pendam hingga akhirnya mereka sampai di pos Simaksi itu. Mereka pun menceritakan pengalaman satu sama lain dan sambil nanya kepada petugas Simaksi itu. Niko, Wawan, dan Surya itu nanya nih tentang bapak-bapak porter yang ia temuin. Nah, petugas tersebut menjawab bahwa nggak ada porter naik ke atas, apalagi lomba lari di gunung. Dan saat kemarin sore itu, cuma rombongan Surya aja alias bertiga dan nggak ada rombongan lain. Rombongan lain itu udah pada turun. Hal ini dibuktikan dengan laporan yang tertulis dari penjaga tersebut. Terlebih lagi, parkiran sudah sangat sepi. Mereka pun bertanya lagi mengenai tanda polisi. Kata penjaga tersebut, tanda polisi itu dibuat untuk memberikan tanda bahwa di daerah itu sering terjadi pendaki hilang. Surya pun kaget ya dan teringat dengan perkataan kata bapak porter tadi mengenai tanda polisi itu. Mereka pun masih penasaran dan pada saat itu mereka bercerita sempat bertemu pendaki dengan ciri-ciri telanjang dada bersama dengan temannya yang sakit. Namun lagi dan lagi petugas pos menjawab bahwa tidak ada pendaki yang disebutkan oleh si Surya itu. Nyampe sini, mereka yakin kalau pendaki yang ngecamp itu nggak real. Dan bapak-bapak itu juga nggak real. Pas nyampe pos Simaksi, mereka bertiga ini disuruh mandi dan membaca doa bareng-bareng. Sebelum pulang, mereka ini disuruh pamit dan berterima kasih sudah diizinkan balik dengan selamat. Segitu aja dulu teman-teman semua cerita dari Surya ketika melakukan pendakian Gunung Arjuna nih. Apa sih hikmah yang bisa diambil? Hikmah yang bisa diambil adalah apapun itu peraturannya, kita harus tetap taat dengan peraturan tersebut. Contohnya tadi pihak ranger itu memutuskan untuk jangan naik gunung karena di atas lagi kebakaran gitu kan. Dan kenapa ranger ini melarang? Karena demi kenyamanan, demi keamanan juga gitu kan. Dan mungkin itu aja teman-teman semua ya, karena kondisi badan gue juga nggak fit, jadi mungkin mohon maaf banget pembawaan cerita pada video kali ini kurang memuaskan teman-teman semua dan penyampaian gue terbata-bata ya karena lagi demam gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman semua ya pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.